Selamat pagi, Shalom. Kenalkan, nama saya David Ernestine dari 12 IPA 2. Pada hari ini, saya akan melakukan praktek agama, yaitu kita akan melakukan renungan singkat selama 15 menit. Sebelumnya, marilah kita berdoa dulu. Marilah teman-teman, sebelum memulai renungan, kita berdoa. Mari. Ya Tuhan, Tuhan Allah Bapa, terima kasih atas pada hari ini, sehingga kami bisa bangun lagi dan bertemu lagi bersama teman-teman sekalian. Pada hari ini kami akan melakukan renungan secara singkat ya Tuhan. Berkatilah kami, orang tua kami, guru-guru kami, teman kami, supaya pada hari ini kita bisa beraktivitas seperti biasanya ya Tuhan, walaupun sedang dalam kondisi pandemi ini ya Tuhan. Berkatilah Tuhan bila kami kesehatan dan keamanan ya Tuhan. Amin. Ayat renungan pada hari ini adalah Roma 14 ayat 13 sampai 23. Pertama-tama marilah saya bacakan terlebih dahulu. Roma 14 ayat 13 sampai 20. Jangan memberi batu sandungan. Karena itu, janganlah kita saling menghakimi lagi. Tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis. Dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak dapat hidup lagi menurut tuntunan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Apa yang baik kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai, sejahtera, dan yang saling berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci. Tapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Baik engkau jangan makan daging atau minum sayur. Ada sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dan dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman ialah dosa. Jadi di sini Roma 14 ayat 13 sampai 23. Ayat 13. Karena itu, janganlah kita saling menghakimi lagi, tapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Di sini ditulis dalam kitab supaya kita itu jangan saling menghakimi lagi. Janganlah kita membuat saudara kita atau jatuh ataupun tersandung. Karena Tuhan menciptakan kita tuh sama. Jangan sampai kita karena iri dengan seseorang, kita sengaja buat dia susah, kita menjebak dia supaya dia terkena masalah. Alangkah baiknya kita bekerja sama lah sama makhluk Tuhan supaya saling memberkati. Terus ayat ke-14, aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Ditulis, aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari diri sendiri. Yang berarti sama kita percaya sama Tuhan Yesus, apapun orang anggapan orang kepada kita, anggapan kita kepada orang, sama kita yakin dapat sama Yesus, tidak ada yang namanya dosa. Kecuali kita nggak yakin sama Yesus, kita melakukan dosa, barulah kita bisa menganggap bahwa kita sendiri itu najis.
Jangan sampai kita ngeliat orang itu orang najis banget, padahal kita sendiri tuh belum tentu benar gitu. Jadi selama kita percaya sama Yesus dan mengikutinya, yang najis itu ya pasti pada akhir kita bakal ngeliat bahwa kita sendiri yang belum menyerahkan diri kita seutuhnya pada Tuhan. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang kau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Di sini tertulis karena Kristus telah mati untuk dia. Berarti saat Yesus berkorban dirinya untuk menebus dosa kita, dia kan sudah mengorbankan dirinya untuk kita tuh. Terus dan untuk sama manusia itu kita semua. Tapi di sini masih ada aja orang-orang yang buat dia makan pun dia sengaja ngajakin orang yang udah ditebus sama Tuhan Yesus. Betapa dia nggak menghargai pengorbanan Tuhan Yesus banget. Secara Yesus udah ngorbanin dirinya sendiri buat nebus dosa-dosa manusia, tapi kita sengaja buat menjatuhkan lagi dosa manusia itu. Terus kita berdoa, kita bisa makan, kita bisa kaya, tapi dengan mengorbankan manusia lain secara nggak langsung kan sama aja kayak kita ngorbanin itu sendiri gitu. Apalagi cuma buat makannya kita doang. Maksudnya bukan makanan doang sih, kekayaan itu. Apa yang baik yang kamu miliki jangan kamu biarkan difitnah. Berarti apa yang kita miliki sama itu baik, jangan kita biarin orang memfitnah itu. Karena apa yang kita miliki, karena kita ditebus oleh Tuhan, berarti apa yang kita miliki juga sudah masuk dalam apa yang ditebus oleh Tuhan. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Sini ditulis di mata Tuhan, di kerajaan Allah, di surga, makanan dan minuman itu nggak ada apa-apanya. Kekayaan, harta duniawi, apa sih menurut Tuhan tuh begitu mah nggak dipatiin lah ya. Tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus, di sanalah baru dianggap berharga oleh Tuhan. Kenapa? Apa yang kita bawa ke surga nanti bukanlah kekayaan kita, melainkan tepuk-tepukan kebaikan kita, berkah-berkah kita yang bisa menyelamatkan kita. Nah itu jangan sampai kita mencari makanan minuman melebihi mencari kebenaran dan sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa yang melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Karena barang siapa melayani Kristus, yang artinya jangan berbuat baik ke gereja, menjadi gembala, dia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Walaupun kita nggak mencari kekayaan, walaupun kita nggak kaya, sampai kita berbuat baik dan berkenan pada Allah, walaupun semua manusia nggak menghormati kita, tapi kita terus percaya pada diri sendiri dan percaya pada diri dan terus menyembahlah, pasti pada ujung-ujungnya kita dihormati juga oleh Tuhan, terus wakil Tuhan, dan juga pasti manusia juga bakal mengikuti. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Sini Tuhan bilang kita mengejar yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Apa sih yang berguna mendatangkan damai sejahtera? Apa itu yang saling membangun itu apa sebenarnya? Nah ini dia di sini kita bahas. Kira-kira apa yang mendatangkan damai sejahtera ya? Kayak bersekutu bersama-sama menyembah Tuhan Yesus di gereja, kita melakukan kegiatan bangun organisasi amal, terus membangun, terus bersekutu, nyanyi,
supaya saling membangun di situ dalam artian membangun iman percaya kepada Yesus, kepada Kristus. Seperti itulah kita mengejarnya. Jangan mengejar hal-hal yang gak berguna kayak harta-harta duniawi, karena saat kita mati nanti itu nggak berguna. Sedangkan nanti iman Kristus kita bawa terus sampai mati, bahkan sampai namanya. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Di sini dituliskan jangan sampai kita merusakkan pekerjaan Allah. Contohnya yang seperti tadi, pekerjaan Allah adalah dia pernah melakukan pengorbanan dirinya untuk kita semua, untuk menebus dosa kita semua. Karena apa yang dilakukan itu suci. Jadi jangan sampai kita buat mencari makanan, minuman, atau kekayaan di dunia ini, jangan sampai kita merusak pekerjaan Allah. Kayak tadi menodai atas nama Allah, seperti melakukan membuka gereja dengan ajaran sesat. Itu kan berarti kan menurut Tuhan banget gitu. Sama aja kita nggak menghormat Tuhan. Tapi celakalah orang jika orang oleh makanannya orang tersandung. Sama juga kayak gitu. Jangan sampai kita dengan mencari kita makanan minuman dengan kekayaan kita membuat orang lain tuh tersandung. Maksudnya untuk fitnah orang, misalnya lawan saingan kita ini, kita fitnah dia, kita sebarin hoax yang nggak berhubungan, yang bohongan doang dari kita ke dia supaya orang-orang nggak percaya sama dia. Nah itu nggak boleh banget, karena dia juga makhluk ciptaan Tuhan, makhluk yang telah ditebus oleh dosanya oleh Tuhan. Kita harus menghormati sesama manusia, saling membangun, kerjasama dengan dia mungkin. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Ini tulis kita jangan makan daging, jangan minum anggur atau menjadi batu sandungan buat saudara-saudara kita yang lain. Jangan sampai karena kita mau nyari makanan minuman atau mau makan apapun, tapi ngebuat makhluk sama manusia setan Tuhan itu hancur gara-gara cuma kita nyari makanan minuman. Yang kayak gitu, kita hidup terus saling bantu. Jangan sampai kita gara-gara kita cuma makan minum kita ngerusak pekerjaan orang lain. Berpeganglah pada keinginan yang kau miliki itu bagi dirimu sendiri di depan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Nah, selama kita memiliki keinginan akan iman Kristus bagi kita sendiri di hadapan Allah pun, kita pasti akan berbahagia. Karena kita gak bakal menghukum kita sendiri selama kita masih percaya dengan iman mempercayai kita oleh Kristus. Karena apa yang kita lakukan akan dianggap baik oleh Tuhan selama kita percaya dan menurutinya. Tapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan ia telah dihukum. Kalau ia makan ia telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman, dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Itu tulis. Asalkan kita nggak bimbang dengan iman percaya kita kepada Yesus, nggak usah bimbang aja. Asalkan kita bimbang dikit aja, maka kita telah berdosa, kita telah dihukum karena kita tidak melakukannya berdasarkan iman. Karena selama kita percaya dengan iman kita, itu artinya kita percaya kepada Kristus, menyerahkan diri kita kepada Yesus sendiri. Dan kita nggak melakukan dengan iman itu, maka segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa, dan rupa dosa adalah maut. Jangan sampai kita cuma gara-gara bimbang, kita nggak percaya sama Yesus, kita nggak menyerahkan diri kita kepada Yesus, kita bimbang dan berdosa. Dan kayak gitu, kita harus melakukan segala sesuatu yang didasarkan pada dalam iman kita dan percaya pada Yesus. Itulah kesimpulannya pada hari ini adalah kita ini adalah kesimpulannya, jangan sampai kita melakukan hidup bukan makan dan minuman yang menjatuhkan teman-teman kita.
kita harus bisa saling membangun. Seperti apa teman kita ras-rasnya, asalkan sama manusia yang percaya pada Tuhan, alangkah baiknya kita saling membangun, membantu, jangan saling menjatuhkan, dan berpegang teguh pada iman percaya kita terhadap Tuhan Yesus. Nah, sekarang telah selesai teman-teman. Mari kita berdoa, melakukan doa penutupan. Tuhan Yesus yang Allah Bapa di surga, terima kasih atas Bapa dari ini Tuhan. Sekarang kami telah melakukan renungan singkat ini ya Tuhan. Berkatilah kami agar kami bisa meresapi apa yang barusan kami renungkan ya Tuhan, agar kami bisa percaya padamu, memberikan diri kami seutuhnya padamu ya Tuhan. Berkatilah juga orang tua kami, guru-guru kami, teman-teman kami, terutama di masa pandemi ini Tuhan. Jauhkanlah kami dari segala macam bahaya, dan berkatilah kami dalam hidup kami ini Tuhan. Doa yang tidak sempurna ini Tuhan, kita bisa menyatukan pada hadirat-Mu ya Tuhan. Dalam Yesus, terima kasih Tuhan, amin. Dan terima kasih. Nama saya David Adi Kurniawan dari 2 atas renungan khotbah hari ini, ujian praktik agama. Selamat pagi, shalom. Tuhan Yesus memberkati.